semuanya. Jadi di sini aku bakalan sosial eksperimen pada anak-anak siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Surakarta. Jadi kita di sini tuh buat cari tahu apakah mereka tahu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia atau malah nggak tahu. Jadi kita bakal wawancara atau sosial eksperimen ke mereka. Let's go. Menurut kamu, UU itu lebih tinggi dari Perpres nggak? Kenapa? Ya, Ya. menurut saya Alasannya boleh dijelaskan? karena undang itu sebagai dasar dari sebuah konstitusi pemerintahan, jadi ya yang menjadi acuan buat yang di bawah-bawahnya. Oke. Menurut aku lebih tinggi karena di suatu negara itu salah satu syarat dari suatu negara itu harus ada konstitusi. Nah, konstitusi Indonesia itu salah satunya. Iya, karena UU juga lebih tinggi dari Perpres presiden itu udah ada yang di negara. Ya karena dari urutannya itu lebih tinggi. Oh iya, jelas paling tinggi itu. Karena UU tuh dia kan posisinya sumber dari segala sumber hukum ya, jadi dia otomatis posisinya kayak lebih tinggi. Jadi karena dia udah mencakup semua aspek, jadinya dia segala peraturannya di Indonesia tuh menyangkut di UU. Siapa aja sih lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan? DPR. Terus MPR. Oke. Kalau ada aturan dari guru yang beda dengan aturan kepala sekolah, lebih ikutin aturan siapa? Dilihat dari konteksnya dulu. Misal peraturan dari guru ini cenderung buat ketertiban kelas, jadi diikuti nggak apa-apa, kecuali melenceng dari aturan dasar dari kepala sekolah itu baru jangan diikuti. Oke. Kita peraturan kepala sekolah dulu, karena kepala sekolah kan jabatannya jauh lebih tinggi dari ARD. Jadi kalau memang ada peraturan yang berbeda, jadi kita ambil dulu peraturan yang itu ditetapkan. Kalau kamu jadi presiden, kamu bakal bikin peraturan suka-suka nggak? Enggak, Kenapa itu? karena kalau kita jadi presiden kita Ya. itu memimpin bangsa yang sangat besar dan itu harus punya tanggung jawab yang besar. Jadi kita harus paham lah antar daerah ini kebutuhannya apa. Jadi nggak bisa disamaratakan. Enggak. Kenapa itu? Karena kan kalau misalnya asal-asalan juga rakyatnya juga nggak bakal menuruti aturan tersebut karena tidak hukumnya juga tidak bisa melenceng dari UUD juga. Oh iya. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ada Ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat ada Peraturan Pemerintah atau PP, yang kelima ada Peraturan Presiden atau Perpres, yang keenam ada Peraturan Daerah Provinsi, dan yang ketujuh adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Berikut adalah penjelasan peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua adalah Ketetapan MPR atau TAP MPR. TAP MPR ini bersifat pengaturan atau penetapan mengenai hal-hal strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada UU atau Perpu, dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden, sedangkan Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam kondisi genting dan harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah atau PP, ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang secara teknis. PP menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU. Yang kelima adalah Peraturan Presiden atau Perpres, dibentuk oleh Presiden untuk mengatur pelaksanaan teknis lebih lanjut dari PP atau langsung dari UU.
Yang keenam ada peraturan daerah provinsi atau perda provinsi, dibentuk oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur untuk mengatur urusan pemerintah di tingkat provinsi sesuai dengan kekhususan dan potensi daerah masing-masing. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota, dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama dengan bupati atau wali kota dan mengatur pelaksanaan pemerintah di tingkat kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya adalah urgensi hierarki peraturan. Yang pertama, menjamin supremasi konstitusi. Yang kedua, menciptakan kepastian hukum. Yang ketiga, menjaga konsistensi dan keselarasan antar peraturan. Yang keempat, menyederhanakan proses legislasi dan implementasi hukum. Dan yang kelima, memberikan pedoman bagi hakim dan aparat penegak hukum. Kesimpulannya, pemahaman yang baik terhadap hierarki peraturan perundang-undangan itu sangat penting, tidak hanya bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum, tetapi juga bagi seluruh warga negara. Dengan memahami struktur ini, masyarakat dapat mengetahui mana aturan yang lebih kuat jika terjadi pertentangan norma, serta dapat mengkritisi atau menggugat peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, dinamika sosial dan tantangan global yang terus berkembang menuntut adanya evaluasi dan reformasi regulasi secara berkelanjutan agar sistem hukum kita tetap relevan, responsif, dan adil. Dengan demikian, keberadaan hierarki hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas dan legitimasi hukum nasional. Udah cuy, gue ada kelas tambahan. Ih, kelas jam berapa sekarang banget? Iya nih, 5 menit lagi cuy. Oh my god. Bilang ya, helmmu mana? Masih di pinjam adek udah. 2 minggu Jangan lupa pakai helm. udah biarin, bye. Selamat siang, Kak. Siang, Pak. Gimana ya, Pak? Kenapa? Kenapa Kak tidak pakai helm? Buru-buru, Pak. Udah mau telat kelas ini soalnya. Walaupun buru-buru, tetap pakai helm. Bisa ditunjukkan SIM dan STNK-nya? Enggak ya? Bentar, Pak. Waduh, ketinggalan di kelas, Pak. Waduh, bagaimana? Udah nggak pakai helm, nggak bawa SIM STNK, mau kemana toh? Ke kampus? Iya, udah telat, Pak. Ini udah tinggal berapa menit lagi udah masuk. Dosennya itu kilaf soalnya. Aduh, yaudah. Saya bilang dulu aja. Aduh, jangan dong, Pak. Ini, surat tilang. Nanti kamu sidang di pengadilan. Ya, duit lagi, Pak. Pak. Udah. Nih, kuncinya. Ke kampus, hati-hati. Ya. Lain kali pakai helm. Ya, maaf ya, Pak. Ya. Sorry, apa ini? SKL. Kenapa kamu tadi kena tilang, cuy, sumpah. Padahal 2 menit doang dari kos. Kenapa juga sih dari polisi? Nah, kan kasih tahu tadi pakai helm. 2 menit itu cepet banget buat kecelakaan loh, bos. Jadi lah polisi bilang. Sayang tau ngeselamatin sendiri. Iya, lagian tuh jarak dekat, jarak jauh itu harus banget pakai helm. Nah, kamu bisa sayang sama kamu. Ya juga sih, dan juga kalau di sekarang itu kan lain kali di helm lagi kan biar ada barang punya aku. Iya ya udah, kalau nggak kamu ada benak aja di helm nggak apa-apa, bayarin ya. Iya, apaan bayar-bayar? Teman, kita itu harus menaati tata peraturan di Indonesia. Salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas. Dengan hal itu, kita nggak cuma menyelamatin orang lain, tapi kita juga menyelamatin diri kita sendiri. Dalam pasal ini mengatur mengenai kewajiban menggunakan helm baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh.
Pasal 288 menjelaskan bahwa setiap pengemudi yang tidak membawa SIM dan STNK akan dikenakan sanksi. Kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Mari kita menjadi warga negara yang taat hukum dan juga peduli akan keselamatan diri maupun orang lain. Jangan lupa ya guys! Iya.